Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten selanjutnya Dragon Kura. Hari ini saya akan bahas tentang Yellow Belly, ya, Yellow Belly yang mulai ada pergeseran dari beberapa postingan tidak disertai dengan penjelasan, sehingga ini dianggap sebagai suatu yang general, ya. Dan ini menggeser Yellow Belly pure atau Yellow Belly asli yang saya pahami selama ini. Kira-kira bagaimana Yellow Belly asli? Yang mana tetap terus saya di channel Dragon Kura. Oke, sebelum saya lanjut ke konten tentang Yellow Belly yang pure, ya, saya jelaskan pertama adalah konten ini bersifat sepihak, ya. Artinya ini hanya penjelasan menurut definisi saya, karena beberapa tahun bermain dengan kura-kura, dan juga saya juga breeding atau ternak kura-kura. Jadi setidaknya penjelasan yang saya jelaskan nanti, ya, atau ini tidak bisa dianggap suatu general. Kenapa? Masing-masing orang punya persepsi yang berbeda. Saya tidak mau nanti apa yang saya jelaskan di sini nanti di counter atau malah di compare dengan teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain silahkan punya pendapat yang berbeda. Apa yang saya jelaskan ini juga konsultasi, bukan konsultasi, artinya kita ngobrol dan juga berdiskusi dengan teman-teman lainnya, sehingga tidak hanya dari saya tapi juga ini beberapa dari teman-teman lain, ya. Dan ini definisi dari, ya, sebenarnya sih dibilang lama, ya, enggak lama juga, ya, lama, bukan salah lama sama baru, itu masalah keilmuan, ya. Artinya ada juga yang lama tapi ilmunya ya masih gitu-gitu aja. Ada juga yang baru ternyata dia memahami kura-kura dengan sangat baik. Jadi ini sebenarnya obrolan kita lama yang menjelaskan dengan beberapa teman-teman yang main kura-kura, sehingga harapan saya teman-teman tidak membandingkan atau tidak malah compare ini dengan teman-teman lain, ya. Artinya ini kita, kalau teman-teman setuju dengan apa yang saya sampaikan nanti silahkan, tidak setuju juga silahkan. Yellow Belly yang akan saya jelaskan adalah kebetulan saya lagi dapat anakannya, jadi saya akan jelaskan dari ukuran baby sampai dengan ukuran indukan, ya. Yellow Belly tentang Yellow Belly asli, ya. Oke, saya akan ubah kameranya supaya teman-teman lebih mudah dalam memahaminya. Oke, teman-teman, untuk tahun ini, bukan tahun ini sih, tapi satu bulan ini, ya, satu bulan di Januari di 2021, saya mendapatkan baby Yellow Belly sebanyak 2 ekor, ya. Ini kayaknya yang kemarin telurnya ternyata saya pecah berapa ekor karena kena cetok, ya. Saking semangat gali kok nggak dapat ada telurnya, sekalinya ada yang lubangnya ada telurnya ternyata sudah telanjur kena cetok. Jadi ini dapat jatah sebanyak 2 butir nih. Kok yang ini lain, ini saya bawakan untuk perbandingan, ya, dengan Yellow Belly yang hybrid. Oke, sekarang gini. Seperti saya ini indukannya saya dapatkan lumayan huntingnya, ya, artinya nggak langsung sepasang. Saya nyari satu jenis terus satu ekor jantannya, terus nanti nggak lama dapat lagi postingannya betinanya, dan setiap cetakannya selalu jadinya seperti ini, teman-teman. Lihat, nah ini dia. Ini motif sekali lagi menurut saya, ya, ini motif dari plaston dari Yellow Belly asli, ya, atau Yellow Belly pure gen murni. Ya, pertama ada dot di bagian atas bagian atas dua kecil seperti ini, tidak melebar. Nah, terus juga di bagian kerapah nih, teman-teman, lihat khasnya Yellow Belly seperti ini nih, teman-teman. Anakan saya hampir rata seperti ini, ya. Lalu di bagian kepala yang paling khas itu dari Yellow Belly adalah line kepala. Aduh, nggak kelihatan ya. Line kepalanya nanti kita tunggu, ya. Oke, kita ambil yang gedenya dulu.
Oke, lain kepalanya sebenarnya seperti bentuk celurit ya, artinya dalam bentuk huruf C, dan itu putus. Jadi kemarin nanyakan saya, Om, kepalanya putus atau nyambung? Jadi istilah putus nyambung itu saya gunakan dalam penamaan grid YB ya, dalam penjelasan grid YB. Jadi kalau bicara tentang YB pur itu sebenarnya nggak istilah pakai line kepala ya, putus nyambung lagi itu sebenarnya nggak dipakai ya. Jadi istilah putus nyambung kepalanya itu saya gunakan dalam penjelasan tentang grid YB hybrid ya, grid hybrid YB dengan res ya. Ini dia dalam size gede, masih bertahan dotnya 2, plastrnya tak polos ya, line kepalanya nggak ada. Terus gedenya ya, ini dia. Nah, untuk teman-teman yang lain mungkin kerapasnya lebih terang dan lebih jelas ya dibanding saya. Ini karena perawatan outdoor, ini emang saya persiapkan buat jadi indukan, karena indukannya sekarang untuk YB Pur sendiri sudah susah didapat ya. Untuk YB Pur sendiri, untuk indukannya sekarang sangat susah sekali, karena saya harus bersaing sama teman-teman lain untuk dapatkannya. Jadi emang saya lebih memilih untuk gedekan lagi yang dari anakan, dari baby sampai menjadi indukan ya. Ini lain kepalanya juga nggak mau keluar ya, saya agak susah nih teman-teman. Oke, ini yang agak size sekitaran masuk 10 cm. Nah, saya ada lagi size yang lebih besar lagi. Nah, ini dia. Ini juga anakan saya. Nah, ini. Nah, jadi kepalanya YB itu bentuknya seperti ini. Tapi ini ada C-nya enggak mulus ya. Tapi seperti ini. Jadi emang ada bagian yang terputus di bagian seperti ini, bagian pinggirnya. Hampir semua anakan saya seperti itu untuk yang YB Pur. Nah, lihat nih plastronnya dan juga kerapasnya. Nih, line kuningnya di bagian sini tebal sekali, teman-teman. Nah, ini dia. Dan line kepalanya tebal ya. Jadi untuk hybrid sendiri itu kadang nyetak line kepala seperti ini tapi tipis. Sedangkan YB itu tapi ada juga yang tailnya tebal tapi terputus ya. Contohnya gimana ya? Contohnya kayak seperti ini nih. Ini nih. Ini hybrid ya. Lihat teman-teman, plastronnya banyak dotnya. Jadi ini istilahnya kita gunakan namanya dot ya. Dot dalam matematika itu juga dikenal dengan istilah dot untuk perkalian. Nah, ini dia dapat kerapasnya, sisi bagus dari kerapasnya YB. Hanya saja kepalanya tidak nyambung ya. Nah, ini dia. Jadi ini ada putus di seperti ini. Sedangkan YB ini dia nyambung di bagian sini. Lalu kalau hybrid itu biasanya, mana lagi sering hybrid saya? Nah, dia ininya nyambung ya, dari bagian sini masih sampai atasnya nyambung. Jadi tidak dapat putus seperti ini. Walaupun kadang YB Pro pun tetap nyambung, jadi tidak ada bagian yang putus seperti ini ya. Nah, walaupun ada juga yang nyambung. Nah, makanya saya bilang saya lebih senang tentang YB dengan YB yang kondisi ke line kepalanya, ya ini kita namakan line ya, atau garis line kepalanya atau garis kepalanya seperti ini. Nah, jadi ini, nah ini juga sama, udah mau keluar. Nah, itu udah dia nutup lagi. Kayaknya saya remesiin air agak banyak nih, biar kelihatan kepalanya. Ini dia. Jadi di sini teman-teman sudah bisa ngelihat perbedaannya ya. Oke, saya akan ambilkan bagian indukannya. Teman-teman, ini merupakan indukan yang saya punya ya. Ini betinanya. Ini betinanya dan ini jantannya ya. Betinanya saya dapat yang plasternya polos ya. Nah, jadi ini juga istilahnya kenapa di kita yang ternak senang plastron polos itu sebenarnya agak unik ya. Biasanya YB itu ada 2, di sini ternyata ada juga yang menghasilkan polos. Jadi saya sudah dari dulu juga sering ngumpulin yang plastronnya polos. Jadi ada beberapa ekor yang plastronnya polos. Jadi lebih unik gitu. Nah, lihat kita lihat di bagian kepalanya. Ini indukan seperti ini. Nah, nih kalau teman-teman lihat diperjelas ya, diperjelas itu ada tetap putus. Hanya saja makin gede dia makin gelap. Dan sama juga dengan kerapas, makin gede-gede juga makin gelap. Makanya ini akan susah didapat ketika hybrid atau YB semakin besar. Teman-teman susah mengidentifikasi apakah dia YB Pur apakah tidak ya. Minimal apa namanya, dia membawa gen dominan YB. Jadi buat diternak itu masih bisa. Hanya saja untuk nyetak yang lainnya bagus itu masih susah. Nah, ini dia. Nah, itu dia teman-teman, lihat ya. Nah, di sebelah kanan itu line kepalanya nyambung teman-teman, line kepalanya nyambung. Yang sebelah sini ya, itu line kepalanya nyambung. Tidak ada putusnya, tapi tebel. Nah, jadi kadang-kadang YB Pur juga seperti itu.
Makanya saya bilang saya lebih senang yang lainnya ada putusannya, karena itu nyetaknya agak susah teman-teman. Nah, lihat seperti ini, itu nyetaknya agak susah. Seperti ini ya, ini jantannya. Nih jantannya juga makin besar dia makin gelap. Hampir lain kepalanya hampir tidak terlihat teman-teman. Nah ini dia. Nah ini dia. Semakin dewasa lagi atau semakin tua lagi, maka ininya semakin gelap banget ya. Jadi hampir susah membedakan apakah dia YB ataukah dia res gitu. Kadang juga YB terus res, kadang ke plastronnya makin tua tuh kadang bersih. Jadi tidak ada lagi dot-dot di sininya. Makanya kadang-kadang tidak kepantau, ternyata beli dijual harga res, ternyata kita dapat jantannya YB. Nah begitu. Dia mengalami istilahnya dalam mana adalah mutasi warna ya. Ini dia nih. Terus kalau teman-teman perhatikan di bagian kaki itu YB itu kadang ininya lebih hitam dibanding dengan res ya, atau Brazil. Sedangkan size indukan itu yang YB-nya lebih besar, yang betina lebih besar. Nah ini dia. Oke, kita kembali lagi ke anakan lagi. Jadi saya ulangi lagi, untuk indukan itu emang agak susah ketika teman-teman mau mengidentifikasi apakah dia YB pur apa tidak, kecuali ada dot di bagian bawah. Tapi ada juga beberapa kasus, saya juga pernah mengalami beberapa kasus itu YB hybrid saya, jantan betinanya itu hybrid ya, ada ya jantan YB dan betina hybrid, dan betinanya res itu bisa nyetak dominan YB. Ini dia teman-teman, saya ganti tempatnya supaya enak menjelaskannya. Ini dia, ini cetakan saya teman-teman. Jadi dari tahun kemarin saya mulai tidak menjual ya. Ini lihat teman-teman, saya lihat ya, garis lain putusnya tuh seperti ini. Terus ini juga satunya, jadi hampir yang ini tebel banget. Di bagian tengah juga sama teman-teman. Kok YB nih, ini dia. Nah, tengahnya jelas sekali dapat kuningnya. Ini nyambung ya, nyambung, tapi pure ya. Nah ini dia, lihat. Nah ini tidak nyambung ya, artinya ada putusannya. Enggak, belum keluar. Kita lihat yang anakan babynya. Nah ini baby saya. Nah lihat yang ini. Mau keluar juga, tapi teman-teman sudah lihat ya, lainnya tebal banget. Nah ini dia, tebal. Yang ini, wah yang ini tidak mau keluar teman-teman. Oke, yang ini yang hybrid. Ini saya kira nyambung tadi, ternyata ini lainnya putus ya. Ini lainnya putus, tapi warna kuning ya. Jadi beda sama res yang berwarna merah. Ini ini tidak kelihatan teman-teman. Oke, ini dia. Jadi ini memang persiapan buat indukan, tambah satu lagi dedek. Nah ini dia, jadi memang persiapan buat indukan. Tuh susah dapatnya teman-teman. Kalaupun saya kadang beli di teman-teman lain ya, itu saya susah dapat yang seperti ini, yang terus lainnya tebel. Nah, jadi susah banget. Jadi emang, dan ini dulunya sering saya jualin. Sekarang daripada kita susah lagi dapat indukannya ya, terus nyetak bawahnya atau nyetak yang generasi selanjutnya itu susah lagi. Jadi saya milih buat lebih baik dikip saja ya, dikip saja. Kita akan jadikan di indukan ini. Jadi ini netasnya yang ini yang gede-gede, sekitaran tahun kemarin 2020 pas pandemi terjadi itu saya sudah mulai ngekip. Agak lambat emang besarnya YB ini ya, tapi terus anak telurnya juga sedikit, nggak banyak. Saya biasanya dapat telur sekitaran 6 ya, jarang sekali dapat telur banyak. Sekitaran 4 atau 6, pernah sih 8, cuma emang jarang sekali. Kebanyakan 4 atau 6 gitu. Cakep banget. Makanya bagi saya kalau yang ekspor ini dianggap sebagai jackpot. Karena memang nyetak YB kayak sendiri itu sekarang saya perhatikan postingan-postingan teman-teman sudah sangat jarang sekali ada yang nyetak YB pur ya, atau nyetak YB yang seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kebanyakan
Termasuk saya juga sendiri ke tahun ini, tahun kemarin akhir itu banyak nyetak hybrid dibanding dengan YB yang seperti ini. Nah, lihat kan kepalanya, kabur. Oke, kabur jangan, kabur lepaskan lagi. Oke, ini dia. Oke, jangan, ini masih baby baru netas. Tuh masih, kalau kakinya belum habis banget, belum nutup ya, ini baru netas. Jadi lumayan. Nih kemarin aja saya sempat dapat baby sekitaran berapa ya teman? Sekitaran 15 ekor baby yellow belly, 15 ekor. Terus dalam perjalanannya ada beberapa yang koit. Jadi sisanya sekarang tuh cuma 10, 5 lah ya, dan tahun ini cuma jadi sisa 10. Ada yang hilang, sekitaran ada 2 atau 3 ekor yang koit ya. Ada sisanya juga ada yang hilang, lepas. Jadi makanya saya kemarin jadi bikin kolam baru itu karena kejadian ada yang hilang itu. Dan ini masih ngarep supaya mudah-mudahan tahun ini ya dapat anakan baby lagi banyak. Jadi kita bisa ngumpulin lagi YB pur ya, YB pur seperti ini. We always run to catch the moment. I can't stop praying. Nobody can stop me, I'm running. I'm only burning. You don't need holding. I'm only burning. Just enjoy the moment. Just enjoy.